Baik, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa membuat project untuk di ArcGIS ini ya. Ya seperti biasa kita create new project, image classification, location-nya bebas. Atau kita bisa browse di sini, di mana kita akan buat project-nya. Nah, namun di sini saya akan menggunakan existing data atau existing project yang sudah saya buat kemarin, agar lebih mudah. Kalau sudah tadi, kita tinggal klik OK, kemudian akan membuka jendela ArcGIS Pro. Oke, untuk ArcGIS Pro sendiri ini harus connect ke internet dulu ya Pak Ibu. Jadi dia membutuhkan koneksi untuk dapat masuk ke tampilan awal ArcGIS Pro ini. Nah, namun untuk kedepannya kita melakukan pemrosesan di lokal mesin sehingga tidak bergantung pada internet. Nah, oke baik. Tampilannya akan mungkin seperti berikut. Di sini kita akan menambahkan data yang akan kita gunakan dengan klik Add Data. Nah, mungkin kalau kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan datanya bernama Digital Globe Palu. Kita tinggal klik, kemudian oke. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu, kita juga sedikit melihat terkait toolbar yang ada di ArcGIS Pro ini. Ada Map, Insight Analysis, View, Edit, Imagery, Share, Appearance, dan Data. Nah, yang akan kita gunakan untuk project ini, kita akan menggunakan tabs Imagery ini. Nah, tab Imagery ini akan aktif apabila kita merujuk menu, mengklik data imagery yang akan kita gunakan. Jadi kalau data Bapak Ibu data vektor, kemudian kita membuka tab imagery, mungkin toolsnya tidak akan aktif, akan seperti ini. Ini karena loading data juga, tools ini juga belum aktif. Nah, kalau misal datanya sudah tampil seperti ini, kita bisa klik kanan, zoom to layer. Nah, di sini tabnya sudah aktif. Untuk tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat skema. Nah, kita mengarah ke tab Imagery, kemudian ke Classification Tools. Nah, di Classification Tools ini ada 4 tools, yaitu Segmentation, Training Sample Manager, Label Object for Deep Learning, dan untuk Classify. Nah, kalau kita lihat, kita mungkin coba juga untuk Classify, ini kita tinggal klasifikasi. Tapi kita harus membuat data relatif dulu. Yang kita lihat juga segmentasi ini sebenarnya juga sama untuk object based segmentation. Dan di sini karena kita akan membuat data latih, maka kita memilih training sample manager. Nah, untuk training sample manager ini fungsinya untuk membuat skema klasifikasi dan juga membuat data latihnya. Nah, di sini sudah ada skema berdasarkan NLCD 2011 atau National Land Cover Database 2011 yang sepertinya ini sudah default di ArcGIS Pro. Nah, di sini kita mau membuat
skema yang baru. Atau kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan data kemarin, kita bisa membukanya. Tapi kita buat data yang baru. Kita bisa edit aja di sini. Kita bisa ganti. Kita hapus saja kelas yang mana. Nah, skema klasifikasi ini dibuat berdasarkan apa yang tampak di citra. Contoh kita di sini melihat adanya bangunan. Di sini juga ada vegetasi. Kita klik kanan, add new class. Contohnya kita di sini vegetasi. Kita beri nilai 1, warnanya hijau. Oke. Kemudian kalau apabila kita mau menambahkan skema, klik add new class, lahan terbangun, dan jangan lupa untuk value-nya kita harus pisahkan, kita bedakan dengan data skema yang sudah kita buat tadi. Value-nya berarti 2, warnanya sebenarnya bebas, tapi alangkah baiknya kita menyerupai dengan objek aslinya. Kita beri warna orange. Oke. Nah, ini mungkin untuk cara membuat skema yang baru. Nah, apabila Bapak Ibu atau teman-teman punya skema yang sudah dibuat, kita tinggal klik ini, klik classification schema, kemudian browse to existing schema. Nah, kemarin bisa dibuka format untuk penyimpanan skema ini berupa .sjs. SC classification schema file. Jadi kita bisa buka, kalau kita buka untuk ini ada notify save current schema. Apabila Bapak Ibu ingin menyimpan, klik yes, atau kalau tidak ingin disimpan, klik no. Saya di sini klik no. Nah, di sini sudah ada skema yang kemarin saya buat. Ada vegetasi, permukaan diperkeras aspal, semak belukar, lahan terbangun, lahan kosong atau tandus, dan lahan dengan peruntukan lain. Untuk cara membuat data latihnya, kita klik objek di sini, permukaan diperkeras aspal contohnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara membuat data latihnya. Ini ada rectangle atau persegi, kemudian ada polygon, ini bebas, jadi kita membuat polygon secara bebas. Ada juga circle, ada juga freehand. Di sini saya akan membuatnya menggunakan mungkin rectangle. Kita dikit seperti ini. Nah, di sini akan muncul permukaan diperkeras sampel 1 100%. Nah, kita coba menggunakan objek lain di sini. Dia bisa membuat tidak hanya persegi. Nah, di sini contohnya. Kemudian apabila kita ingin mengambil data yang lain, contohnya vegetasi, kita tinggal klik vegetasi, kemudian kita ambil datanya. Nah, di sini ada persentase pixel ini, yaitu persentase pixel berdasarkan jumlah keseluruhan data latih kita. Jadi di sini vegetasi itu 31% dari seluruh data sampel data latih kita. Nah, lahan sini ada vegetasi, permukaan diperkeras, kemudian semak belukar. Nah, ini saya mengklasifikasikan ada semak belukar karena di sini terlihat vegetasi yang jarang, dan juga secara spektralnya visualisasinya dia juga berbeda.
Di sini saya ambil semak belukar. Contohnya mungkin seperti ini, semak belukar. Kemudian juga saya ambil lahan terbangun. Lahan terbangun itu lebih ke bangunan atap rumah. Tapi tidak hanya atap rumah. Nah, di sini juga atap bangunan seperti pabrik sebenarnya bisa juga, tapi apabila Bapak Ibu menghendaki data yang lebih baik atau lebih presisi, bisa juga diklasifikasikan dengan objek lain. Ya mungkin apabila Bapak Ibu ingin menghapus datanya, data latih kita tinggal klik di sini objeknya, dimanapun kita klik 2 kali dia akan menuju data yang sudah kita buat. Di sini saya ingin menghapus data untuk lahan terbang di pabrik. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin menambahkan data latihnya, bisa penting. Misal seperti itu, value-nya 7. Mungkin seperti ini. Nah, kemarin karena kita juga sudah memiliki data yang sudah kita buat, data latihnya, kita bisa juga load training sample. Di sini kita klik load. Nah, di sini sudah ada kemarin yang kita buat dalam bentuk SHP. Jadi data latihnya ini bisa mengambil dalam bentuk SHP. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada data latihnya sudah tampil. Untuk 6 objek. Nah, sebenarnya kita membuat data latih ini untuk dilakukan processing nanti ke depannya di image classification wizard. Jadi Bapak Ibu jangan lupa apabila ingin membuat data latih baru, Bapak Ibu harus menyimpannya dalam bentuk SHP dan juga skemanya juga harus disimpan karena nanti kita akan pakai di classification wizard. Jadi tools untuk training sample manager ini fungsinya untuk membuat data latih saja. Jadi untuk processingnya tetap menggunakan classification wizard. Nah, kita masuk ke classification wizard sekarang.